Apakah boleh di sujud terakhir kita berdoa tapi menggunakan bahasa setempat? Saya sudah pernah sampaikan ya, ini jumhur ulama mengatakan dibolehkan, masuk dalam umumnya hafad hadis yang mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kata-kata perbanyak doa di sini diberikan rincian ulama. Kalau ada orang Arab sakit lalu dia bilang dalam sujudnya Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya, bolehkah? Boleh saja, karena umumnya tadi kata Nabi perbanyaklah doa. Bagaimana kalau orang Indonesia? Bagaimana kalau orang Afrika? Dia nggak ngerti bahasa Arab, maka masuk dalam umumnya hadis ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan boleh menyebutkan, tapi khusus di sujud dan juga sebelum salam. Karena dua-dua ada lafaz hadis Bukhari. Yang satu mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kalau salam, sebelum salam, setelah Nabi SAW ajarkan 13 macam doa sebelum salam kepada para sahabat, beliau mengatakan setelah itu falyad'u ma yasha, dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Jika sholat seorang wanita terlihat telapak tangannya, apakah sah sholatnya Ustaz? Yang saya tahu sah, kan wajah sama telapak tangan boleh terlihat. Apakah ada hadis tidak boleh melakukan sholat ketika azan? Setahu saya tidak ada. Hanya saja memang ada hadis yang berbunyi kalau muadzin sedang mengumandangkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Karena memang kita disuruh oleh Nabi SAW ucapkan, misalnya Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Kita ucapkan. Maka kalau kita sholat kan kita nggak bisa ikutin itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beranjak daripada hadis ini, lebih baik seseorang nunggu sampai azan selesai. Tapi ini bukan larangan ya, ini hanya cuma himbauan. Boleh antum masuk masjid, antum sholat, boleh. Dan boleh kata ulama kalau selesai antum salam, muadzinnya juga sudah selesai, baru antum mengatakan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti antum niatkan menjawab muadzin tadi. Padahal antum sudah salam, muadzin juga sudah selesai. Karena tadi kita terhalang dengan sholat. Atau mungkin kasus lain, antum masuk masjid, antum lagi sholat tahiyat masjid, tiba-tiba azan. Selesai antum sholat 2 rakaat, azannya sudah selesai. Kita nggak sempat ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Boleh setelah salam. Kata sebagian ulama, kita baru mengulangi muadzin itu untuk mendapatkan fadilah hadis, gitu kan? Tapi tidak ada larangan khusus untuk sholat pada saat azan. Cuman memang himbauannya seperti tadi, lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Anda ingin bertanya terkait gerakan sholat dalam i'tidal. Ada yang bersedekap juga, ada yang tidak. Bagaimana dalilnya Ustaz? Sebenarnya hadis dalilnya satu. Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Makna seperti semula, pendapat pertama mengatakan adalah sebelum sebelum takbir. Kan kalau sebelum takbir kan tangan di samping, maka mereka meletakkan tangan ke samping. Ini umumnya dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada mazhab Hanabila, mazhab Imam Ahmad, yang mengatakan yang dimaksud dengan anggota tubuh Nabi SAW setelah bangun dari ruku ke i'tidal kembali seperti semula, maksudnya setelah takbir. Tangan di mana? Di dada, sedekap. Maka ini pendapat beranjak daripada dalil yang sama, maka dua-duanya boleh, jangan disalahin gitu kan. Itu ijtihad dalam merincikan daripada poin itu. Hadis itu maksud saya. Ustadz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama sholat sunnah ya, selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab-adab untuk memanjatkan doa pada Allah yang baik dan benar? Lalu pada saat berdoa apakah kita boleh angkat tangan? Adabnya banyak sekali. Yang pertama ikhlas. Semua ibadah harus ikhlas, tulus karena Allah. Yang kedua menghadirkan hati, khusyuk, tunduk. Kemudian yang ketiga tidak terburu-buru dalam mengucapkan lafadznya dan memilih kata-kata yang baik, serta memulai dengan pujian kepada Allah, juga salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana seorang sahabat masuk masjid lalu berkata, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, buru-buru sekali orang ini, mestinya dia memuji Allah dulu baru kemudian dia salawat kepadaku, barulah dia masukkan ke dalam, ya, baru dia masukkan hajatnya. Dalam hadis lain dikatakan semua doa terhijab, masih ditutup oleh Allah sampai dibacakan salawat untuk Nabi SAW. Jadi kita harus ucapin kalimat-kalimat yang benar, gitu kan. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Jadi ada orang subhanallah, ya Allah sembuhin saya, mau sekarang sembuh, nggak bisa, tunggu, sabar, gitu kan. Semua ini butuh proses. Begini misal contoh, ya Allah saya lapar, ada orang lapar nih berdoa, tiba-tiba hilang laparnya, nggak mungkin, nggak ada proses ya. Tiba-tiba kita masih ada orang yang kesian, kita bisa dapat makanan, dikunyah dulu,
kemudian masuk, dikelola sama perut, baru laparnya hilang. Semua butuh proses, saudaraku. Nggak bisa mau buru-buru, haus, minum dulu baru hausnya hilang, cari air, minum baru hausnya hilang. Mau buang air besar, harus kamar mandi, nggak bisa sembarangan di mana-mana, ada prosesnya. Semua begitu, ada proses, jangan buru-buru. Ada orang subhanallah buru-buru sekali, maunya sekarang ya sekarang, nggak bisa, gitu kan? Jadi kita harus tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, pasti diterima doa seseorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi belum saya lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa itu. Padahal bisa saja tinggal 2 hari, 3 hari dia berdoa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatin prosesnya. Kemudian juga gunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian juga termasuk dalam adabnya adalah tamak terhadap rahmat Allah. Kita lebih baik, kata ulama, berdoa lagi sehat bilang ya Allah pertahankan kesehatan ini, daripada sudah sakit baru kita bilang ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya boleh, tapi lebih afdal kalau kita tamak, minta sementara sehat ditambah kesehatan, minta sudah kaya ditambah kekayaan, sudah pintar diminta tambah pintar. Itu lebih afdal daripada kita ya tidak meminta sesuatu setelah nikmat itu diangkat, sudah sakit baru minta sembuh, sudah bangkrut baru minta rezeki. Mestinya dari sebelumnya, gitu kan. Jadi kita boleh tamak terhadap rahmat Allah SWT. Kalau boleh angkat tangan boleh, tentunya nggak ada masalah, nggak ada masalah angkat tangan. Tergantung kondisi anda lihat mana yang bisa lebih ikhlas kepada Allah. Apa hukum melipat pakaian atau celana ketika sholat? Dilipat apa maksudnya nih? Lengan kah, kaki kah? Banyak, gitu kan. Kalau menggulung pakaian lengan itu juga ada sebuah hadis yang melarang memang ya dalam sholat. Beda kalau lengan pendek, tapi memang lengannya ada terus digulung. Itu juga ada larangan sebenarnya. Dan ini ulama masukkan juga sama dengan celana. Lebih baik sekalian dipotong. Ya, dipotong sudah nggak ada keraguan lagi. Sudah sekalian, gitu kan. Mau dia melorot tidak melorot, tetap tidak isbal, kan aman. Gitu. Kenapa nggak sekalian teman-teman? Kalau mau patuh sama Allah jangan setengah-setengah nih. Harus jiwanya yang kuat, tegar. Bahwa kalau kita mati berhadap sama Allah memang kita bahagia, memang sudah selesai urusannya, gitu kan. Jadi jangan setengah-setengah. Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas. Gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari. Ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda gitu kan. Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal. Pokoknya antum sudah merasa terik matahari, panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi, kan itu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja, dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misal 12 jam, kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, kan gitu. Sampai azan subuh misalnya, maka dibagi 3, kurang lebih 4, kalau 12 bagi 3 4 jam, berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam, itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu alam. Saya suka menolak orang yang mengajak salaman sesudah salam sholat dengan tujuan agar dia mengerti kebiasaan itu salah. Salahkah saya? Allahu alam. Kalau awal habis sholat saya sarankan dulu tidak menolak, gitu kan. Kecuali kalau kita yakin dia tidak salah faham, kayak misal istri kita tiba-tiba mau salaman habis sholat tahajud misalnya, atau anak kita mau salaman kemudian kita nolak dan kita jelaskan hukum, itu lain. Atau murid-murid di sekolah atau mahasiswa di kampus mungkin masih bisa kita punya wewenang untuk menjelaskan. Tapi kalau awamnya orang dia mau salaman lalu kita nolak, gitu kan, itu nanti akan terjadi efek yang lebih besar. Ingat, tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar, kan gitu. Kita salaman bukan karena kita mengiyakan itu, tetapi kita salaman karena dia muslim mengajak salaman. Kalau dia faham itu rangkaian habis sholat, kita tinggal menasehatinya, kan begitu. Apakah dengan sholat taubat nasuha bisa menghapus dosa-dosa kita seperti dosa saksi palsu, dan berapa kali sholat taubatnya? Apakah tiap malam atau 1 kali saja? Sholat taubat teman-teman sekalian itu untuk menghapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat salah kecil, kekeliruan, tidak berhubungan sama makhluk ya, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka misal dia lalai mengerjakan sebuah perintah, tapi hukumnya itu sunnah, dia merasa ini dosa atau mungkin dia lihat sesuatu yang haram,
Dan itu dia tahu dosa, dia ingin tinggalkan, dia ingin taubat, lalu dia wudhu. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun muslim yang berbuat dosa, kesalahan, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu beristighfar, kecuali Allah ampuni. Tapi ini ulama sepakati masuk dalam dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa, harus taubat nasuha. Kesaksian palsu dosa besar. Harus ikuti seperti Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, tinggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Dan yang keempat adalah dia harus mengisi sisa umurnya dengan amal saleh, baru bisa dimaafkan. Kalau ada haknya orang lain, kembalikan teman-teman. Kita dulu kasih kesaksian palsu, ternyata orang lain sudah ambil haknya, kita harus datang ke dia. Maaf, saya dulu salah, saya sekarang baru tahu agama, jangan malu. Dan saya merasa bersalah, apa konsekuensinya, saya akan balas. Baik, orang itu mengambil hak Anda, datangi orang tersebut. Dulu kau kasih ini kesaksian palsu loh, haknya orang lain kamu ambil, kembalikan, bertakwalah sama Allah, ingatkan, gitu kan. Sudah tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha, gitu kan. Kita minta maaf sama orang ini, cari jalan supaya bisa kita memberikan kesaksian balik kalau memang itu dulu palsu, nggak apa-apa, gitu, supaya memang bisa ditarik kembali haknya. Setelah minum khamr, apakah amalan sholat fardu selama 40 hari diterima oleh Allah? Itu hadisnya maudhu. Nggak ada hadis yang mengatakan tidak diterima sholat setelah mabuk, gitu kan. Tapi yang jelas kalau orang lagi mabuk, ya, dia berdosa dengan mabuknya. Bahkan tadi hadis Nabi apa? Siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, maka dapat hukuman kan. Artinya maknanya adalah mafhum mukhalafah, yang dalam ilmu fikihnya dikatakan sesuatu yang difaham lawannya daripada pemain itu. Artinya orang kalaupun mabuk, dia berdosa dan dia tidak boleh tinggalkan sholat. Tidak ada alasan tinggalkan sholat, karena dikatakan siapa yang tinggalkan sholat mabuk 1 kali, gitu kan, ada hukumannya. Berarti memang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam keadaan mabuk. Jadi tidak bisa jadikan alasan, karena ini memang banyak sekali. Ini hadis tidak benar nih. Yang dikatakan Nabi SAW bersabda, orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ke depan, maka mereka tidak sholat. Ditambah lagi nih, godaan syaitan tambah mengacaukan, sudah mabuk nggak sholat lagi, gitu kan. Ini kalau di zaman Umar bin Khattab dicambuk double-double nih, gitu. Apakah doa dalam bahasa Indonesia pada saat sujud dapat dilafadzkan atau cukup diucapkan dalam hati? Sudah saya jelaskan khilaf di antara ulama, sudah berulang kali nih. Jadi pendapat ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Dan lebih kuat pendapat ulama mengatakan dengan lafadz, bukan dengan hati. Karena umumnya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan zikir dan doa dalam hati, nggak ada. Tapi ada dilafadzkan. Sampai sholat sirriyah itu, sholat duhur dan asar kan tidak boleh kerasin suara ya. Maksudnya sir itu adalah mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Jadi kalau Bapak Ibu sholat duhur suaranya hilang dalam hati, pasti tidak khusyuk. Makanya ulama bilang dikeluarin, termasuk sunnah Nabi SAW mengeluarkan suara hanya dia yang dengar, sehingga dia bisa konsentrasi. Kalau dalam hati pasti menghayal. Makanya nggak ada namanya bacaan dalam hati. Quran dibaca dengan keluarin suara, sholat dengan keluarin suara, doa dengan keluarin suara, zikir dengan, tapi sebatas kita saja, nggak boleh teriak-teriak. Itu dimaksud. Apakah boleh makan setelah berwudu untuk melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat ya? Setahu saya boleh saja, cuman dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat, gitu ya. Karena tidak, kalau salah satu yang membatalkan sholat, makan dalam sholat. Jadi kalau ada sisa makanan nggak boleh dikunyah lagi, makanya disunnahkan terutama dalam mazhab Syafi'iyah untuk berkumur-kumur setelah makan, untuk membersihkan sisa makanan itu. Apakah boleh berdoa sewaktu sujud dalam waktu yang lama pada saat sholat fardu? Boleh. Ya, tapi di sini kalau ada jadi imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama, karena Nabi SAW pernah mempercepat sholat beliau, sholat wajib ya, itu pada saat beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil di saf wanita. Maka waktu beliau selesai salam, beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya, kok anda buru-buru sekali? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di belakang, maka saya khawatir ibunya terganggu sholatnya, saya percepat sholatnya. Dan juga pernah dalam riwayat Bukhari, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau sholat, beliau sholat berjamaah sama Nabi SAW, lalu pulang di kaumnya jadi imam, sholat lagi. Sholatnya lama, sampai ada pernah anak muda masuk, gitu kan. Kemudian begitu lihat ikut berjamaah, saf di salam saf, Muadz bin Jabal masih lama, dia punya hajat tuh, dia berhenti dari jamaah, dia sholat sendiri, kemudian dia keluar dari masjid. Selesai bubar sholat, orang-orang lapor, wahai Muadz, tadi ada orang masuk anak muda, berhenti sholat, dia berhenti lalu dia keluar, dia tidak ikut sama kamu berjamaah. Kata Muadz, itu orang munafik tuh, kok bisa batalin sholat berjamaah? Lapor kepada Nabi SAW, dilapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi malah menegur Muadz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Afattanu anta ya Muadz, apa kau ini penyebar fitnah hai Muadz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Kalau lagi berjamaah ya,
Dibaca-baca surah-surah yang kira-kira meringankan. Ada orang tua, ada orang punya udzur, ada orang yang buru-buru. Maka kalau berjamaah, kalau anda mau lama-lama sujud, saya sarankan di tahajud, duha, silahkan bebas. Itu waktu-waktu yang panjang. Bahkan Allah mengatakan, lailan tawila. Gunakan malammu yang panjang itu untuk sujud, untuk berdoa, untuk berzikir, baca Quran, silahkan, habisin semuanya. Maka itu boleh. Kalau berjamaah ini lebih baik jangan mengganggu orang lain. Kesian ya orang-orang itu. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur, tapi tetap saja tidak dijalankan. Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, nggak boleh ditinggalkan. Tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba? Hah? Udah berapa hari didakwain? Sabar, sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya, tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah itu, gitu kan? Cuma kalau sholat, maaf ya bu, saya mau sholat dulu sebentar, saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doainnya mudah-mudahan saya muda, selamat, pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Gak mungkin ibu bilang jangan, tidak usah sholat. Sholat dah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih? Belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah. Jalankan yang sunnah Nabi SAW. Insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Dari mana mulai berzikir? Apakah urutannya dari jari kelingking atau dari jari jempol? Dan urutannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Allahu a'lam. Saya tidak tahu yang sebatas ilmu saya ya. Mungkin memang ada teman-teman asatidah yang tahu ini, mungkin silakan anda ambil dari mereka-mereka. Tapi yang saya tahu Nabi SAW menggunakan zikir dengan tangan kanan. Masalah urutannya dari mana ini saya tidak pernah temukan. Pribadi, Allahu a'lam. Kalau ada antum temukan Ustaz sampaikan memang dari kelingking dulu, dari telunjuk dulu, berarti itu lebih baik ya, lebih sempurna. Yang saya tahu Nabi SAW menghitung dengan tangan kanan. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Kalau saya sholat di musola yang luas, yang sempit, lalu banyak yang mengantri untuk sholat, apakah sebaiknya saya singkatkan doa dan zikir setelah sholat untuk memberi kesempatan orang lain untuk sholat? Bagaimana kalau saya ingin sholat sunnah, apakah sebaiknya saya utamakan sholat sunnah saya atau memberi ruang untuk orang lain? Memberikan ruang untuk orang lain, kan gitu. Dan boleh anda berzikir dengan diringkaskan, itu jauh lebih baik karena tempatnya sempit, kan gitu. Jadi anda boleh prioritaskan atau dahulukan orang-orang lain. Ya. Anda boleh berzikir kalau memang darurat pun tidak bisa lagi, anda kemudian masuk, ya apa keluar sambil berzikir di jalan, apa boleh buat? Misalnya tempatnya cuma kapasitas 20 orang, yang mau sholat 40, 20 orang sudah sholat. Saya kadang-kadang kalau sholat di tempat sempit seperti itu, malah setelah saya salam langsung saya bilang, kalau saya sudah antri di depan gitu kan, lalu saya mengatakan, maaf pak, kita bubar dulu biar yang lain bisa masuk. Karena kalau cuma 2 orang, 3 orang yang keluar, nah akhirnya mereka sholatnya tidak berjamaah, gitu kan. Jadi saya ajak mereka keluar sambil berzikir nanti, lalu yang kelompok yang kedua masuk membuat jamaah di tempat imamnya tadi ada, jadi bisa penuh lagi jamaahnya, jadi tidak ada lagi yang sholat sendiri-sendiri gitu. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa? Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah. Umrah berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah. Kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umrah badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam, ya sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrahkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan. Umumnya ulama mengatakan diantaranya Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan.
Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Maka dia kunut. Kalau tidak mau kunut dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan? Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut maka dianjurkan untuk ikut. Jadi kan dianjurkan untuk ikut. Dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah, membaca bismillah. Bapak saya sudah sangat sepuh, beliau sudah sangat lemah, mendengar saja sudah susah. Beliau sepertinya sudah sangat susah untuk bergerak dan sholat, namun beliau masih sadar. Apakah tugas saya sebagai anak? Apakah tugas saya sebagai anak menuntun sholat, mengajak berjamaah dengan beliau walaupun beliau sudah atau hanya sanggup tiduran saja? Kadang beliau suka meminta didoain agar bisa cepat dipanggil. Bagaimana menyikapinya? Tetap diingatkan sholat dan diajak, boleh. Diajak berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kan kalau tidak, biarkan dia sholat atau dipandu. Kalau dia sudah sedikit lupa-lupa boleh. Saya pernah memandu mertua saya sebelum meninggal. Pada saat itu di Surabaya. Kemudian dalam kondisi sudah setengah ingat setengah enggak. Dan saya bisikkan kalau ini sudah waktu sholat. Mau sholat dia nganggukkan kepalanya. Lalu kemudian saya sholat di dekat situ mengingatkan dia, gitu kan. Tentu setelah saya sholat berjamaah, kemudian saya kembali dan saya memandu dia sholat dan dia mengikuti dengan isyarat semampunya, itu boleh saja. Atau kalau tidak kita ingatkan sholat dan kita sambil ucapkan bacaan-bacaan sholat supaya dia ulangin dengan lisannya, dia ikuti dan semampunya, ruku, Allahu Akbar, sujud, walaupun kita lagi tidak sholat, kita mengingatkan di sebelahnya. Itu insya Allah semua hal-hal yang masih dibolehkan. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi sekaligus? Boleh. Seperti kita bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan karena terlalu panjang ataukah didengarin sampai selesai, boleh dimatikan, gak ada masalah. Tapi adabnya adalah tidak memotong ayat atau zikir kepada Allah SWT. Itu kan adabnya. Apakah kita sholat atau puasa niatnya harus berbahasa Arab? Enggak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak. Niat dalam hati mau ibadah, kerjain itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi SAW dalam riwayat disebutkan tidak pernah mengeluarkan lafaz dalam niat kecuali dalam haji dan umroh. Itu pun beliau mengatakan dengan suara didengar labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umratan kalau umroh. Selain itu maka tidak pernah disebutkan. Jadi ulama sepakat ya, di antaranya mazhab jumhur ulama, ya, kalau semua ibadah itu diikuti dengan niat di dalam hati seseorang. Kalau tadi anda wudu mau sholat isya, lalu anda hadir di sini mau sholat isya karena imamnya ada dan sudah niat, kita tahu imam ada, kita akan mau jadi makmum, mau ikut berjamaah, sudah niat jadi makmum, maka Allahu Akbar selesai. Sudah niat dalam hati mau sholat, itu niatnya. Ya itu niatnya. Dan itu tidak perlu ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa khusus atau dengan lafaz-lafaz khusus. Kasuistik pernah saya jelaskan, orang yang membaca nawaitu shoma gadin, puasa misalnya usolli fardhu salatid duhur, ini semua dibuat oleh beberapa guru-guru besar yang ada di Mesir, di Al-Azhar ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun mereka mengatakan lafaz dengan niat yang disusun oleh mereka ini, nawaitu shoma gadin, nawaitul wudu'a rafi hadath dan seterusnya, ini adalah pelengkap daripada niat dalam hati. Mereka mengatakan kalau anda kembali kepada buku-buku Syafi'iyah yang disusun oleh teman-teman kita ini, mereka mengatakan kalau ada orang niat dalam hati mau sholat misalnya, kemudian dia lupa lisannya, dia lupa menyebutkan, sah sholatnya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lisannya usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat, enggak sah. Karena ini adalah pelengkap, bukan asas, gitu kan? Bukan asas. Jadi tidak ada lafaz khusus gitu. Saya ingin bertanya, sholat saat posisi i'tidal, apakah posisi tangan diluruskan atau kembali bersedekap? Saya pernah membaca buku yang sekemudian dia sholat dan ada hadis yang menguatkan kembali bersedekap di dada. Kalau saran saya dua-duanya, karena hadisnya sama.
Hadisnya adalah bunyinya begini, kata para sahabat Nabi SAW kalau bangun dari ruku maka anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah di sini kembali seperti semula yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Seperti semula ini seperti apa? Seperti sebelum salam kah? Maka yang mengatakan sebelum salam tangannya sami Allah liman hamidah ditaruh ke sebelah kiri kanan pahanya. Karena dianggap hadis ini yang mengatakan Nabi SAW kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula, maksudnya sebelum salam. Pendapat kedua mengatakan bersedekap, karena yang dimaksud seperti semula adalah setelah takbir Allahu Akbar taruh, kan gitu. Maka mereka mengatakan bersedekap. Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan karena dalilnya satu, ya cuman beda masalah pemahaman, maka sebaiknya seorang muslim bisa mengerjakan keduanya. Jadi diselang-selingkan gitu dan tidak menyalahkan satu sama yang lain. Ini pintar juga penanya ini, satu sesuai tema, dua tidak. Bagaimana Pak Yo, baca nggak? Oke, saya turun. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk satu Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh, setelah sholat ba'da isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh, Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat, karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya
ibadah semalam suntuk. Kan gitu. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain. Setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja. Itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi. Bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat? Karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Setelah sholat maghrib apakah ada sholat sunnah awwabin yang rakaat pertama membaca surah Al-Ikhlas 6 kali dan keduanya sama juga? Tidak pernah ada riwayatnya. Tidak pernah ada membaca surah Al-Ikhlas 6 kali. Allahu a'lam. Sholatnya sholat ba'diyah maghrib, yang itu ada disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, 2 rakaat dan sama saja biasa membaca satu Al-Fatihah dengan 1 surah. Tapi kalau bolehkah kita membaca surah lebih? Boleh kalau dalam surah ya setelah Al-Fatihah. Tapi ditentukan 6 surah Al-Ikhlas ini butuh dalil, nggak ada dalil masalah itu. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum, gitu kan? Atau seseorang berdoa mengatakan, ya Allah semoga engkau rahmati kami semua. Lalu kemudian yang lainnya mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya, gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Kata teman saya kalau sholat tumit dengan tumit saling ketemu ya Ustaz, apa ada hadisnya? Tentu saja. Hadis yang sahih riwayat ahli sunan bahwasanya para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat maka tumit kami bertemu satu sama yang lain sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu sehingga rapat. Memang begitu sunnahnya. Apakah ada bacaan waktu antara sholat fardu? Apakah ada batasan waktu antara sholat fardu dengan sholat rawatib? Bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah? Rawatib sudah tahu ya, kalau yang belum tahu 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, namanya sunnah rawatib. Dikatakan bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah, sholat fardu di masjid, kemudian di tengah jalan berhenti lama karena bertemu kawan, gitu kan? Nggak ada masalah, nggak ada hubungannya antara sholat wajib dengan sholat sunnah, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita baru sholat 1 rakaat terus ngobrol sama teman, batal. Tapi kalau belum dikerjain nggak ada masalah. Kita sholat duhur nih, pulang ke rumah, ba'diyahnya kita kerjain jam 2:30 sebelum azan asar, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sudah ngobrol, sudah makan, sudah ada, nggak masalah. Yang penting wudunya nggak batal, kan itu tidak ada masalah. Apakah langsung dikuburkan kalau orang mati syahid tanpa disolatkan? Tentu saja disolatkan dulu. Ya. Tentu saja disolatkan dulu. Setelah disolatkan baru kemudian dikubur dengan pakaiannya kalau orang mati syahid. Kapan Rasulullah SAW berdoa dan apakah selalu mengangkat kedua tangannya? Dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW pernah berdoa angkat tangan, pernah juga berdoa tidak angkat tangan. Khusus untuk mengangkat tangan, beliau kerjakan misal di sholat istisqa, gitu kan? Di kunut nazilah. Ya, Nabi SAW seringkali kelihatan, bahkan beliau kelihatan mengangkat tangannya ke langit sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ini ada riwayat yang menjelaskan pada saat sholat istisqa minta turun hujan. Nabi SAW juga seringkali berdoa tidak mengangkat tangan. Seperti misalnya pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas, ya, sepupu beliau. Beliau sambil menepuk dadanya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang faham, ulamanya muslimin lah ya, orang yang faqih gitu. Itu Nabi SAW tidak angkat tangan tapi malah memegang dada ya, Abdullah ibn Abbas. Dan seringkali Nabi SAW mendoakan tanpa angkat tangan. Ya, jadi semuanya insya Allah tidak ada masalah, tergantung keadaan. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau
mencari pahala, sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya, bukan imam. Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum nggak ada lagi tepuk pundaknya, sementara sudah sholat itu enggak. Ya boleh itu, nggak ada uzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini, walaupun antum tepuk pundaknya, dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat pahala sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian, seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi imam, boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, ini kan? Pahala sholat sunnah, ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundaknya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak ada. Kalau kita masuk masjid pas waktu azan, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiri sambil mendengarkan azan? Apakah langsung duduk sambil mendengarkan azan atau langsung sholat tahiyat masjid? Dengarkan azan dulu. Dengarkan azan boleh, Anda dengarkan azan karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan sedang dikumandangkan, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian bacalah salawat untukku dan minta al-wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas gitu kan, kita disuruh jawab dulu muadzin. Kalau kalian dengarkan azan, masuk masjid kah, lagi di jalan kah, lagi dengar radio kah, maka dengarkan azan dulu. Itu yang perintah Nabi SAW. Setelah itu baru anda sholat tahiyat masjid atau anda sholat qabliyah langsung, itu tidak ada masalah, semuanya boleh saja. Tapi yang jelas lebih baik anda dengarkan azan, karena khawatirnya kalau kita sholat langsung tahiyat masjid, maka tidak bisa mengikuti ucapan muadzin tadi. Ini Allah alam yang saya ketahui. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari, ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau salat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan salatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, salatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik. Laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda salat di masjid. Malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Selama dia baik, dukung, itu sangat baik. Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya. Oh, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5 lebih, gitu kan? Karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4. Dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit, gitu kan? Nah, kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi.
Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun, mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah. Kan waktu di Mekah itu, sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih. Subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, maghrib, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya gitu kan. Maka sahabat mengatakan kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam. Artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulamanya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat Badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW itu langsung menghadap kiblat, takbir, semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa disolatin, salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya, jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Bolehkah saya sholat sunnah rawatib untuk 4 rakaat sebelum duhur? Setelah duhur, sebelum asar dilakukan sekaligus 4 rakaat, apakah baik atau sama keutamaan dibandingkan 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat sunnah yang 4 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah duhur, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti ada sunnah 4 dan sebelum dan sesudah duhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, mohon maaf, sanad Hasan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah 4 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat langsung? Boleh, tapi tanpa tahiyat pertama. Diambil daripada ciri sholat malamnya Nabi SAW. Beliau pernah sholat malam itu 2, 4 rakaat, 8 rakaat. Beliau juga pernah sholat 4 gitu kan, tapi tanpa tahiyat pertama. Jadi boleh saja. Kalau keutamaannya mana lebih afdal, 4 atau 2 salam, tetap 2 salam lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sholat itu adalah 2 rakaat. Apa benar tidak ada imam kedua dan seterusnya dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri? Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu ya umum saja, tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat, kalau jemaah pertama sudah selesai, jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang bersolat berjamaah, datang yang lainnya buat lagi jamaah sebelah sana, datang yang lainnya sholat lagi di sebelah sana, ini yang nggak boleh. Jadi kan ini tidak boleh, ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ, kan gitu. Itu yang boleh, itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh 2 imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Sholat duha awal jam berapa? Batas akhirnya jam berapa? Kalau awal duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasa teriknya matahari. Jadi kita ganti aja unta antum pada saat kita rasa terik matahari sudah panas, ya sudah duha, gitu kan? Jadi kurang lebih begitu, sudah terasa teriknya matahari lah. Sampai batas waktunya itu menjelang waktu zawal atau waktu duhur ya, menjelang waktu duhur. Jika saya akhwat mau sholat di masjid tapi wudunya dicampur dengan ikhwan, saya takut aurat saya terlihat olehnya sewaktu berwudu. Apakah saya tetap lanjutkan berwudu atau saya cari masjid lain yang tempat wudunya terpisah? Kalau sudah masuk waktu sholat wudu saja, tapi saya sarankan akhwat seperti ini wudunya di kamar mandi saja, nggak usah di tempat wudu. Jadi masuk ke lokasi yang ada WC, kan ada wastafel tuh ya. Itu kan leluasa karena perempuan semua di dalam. Buka jilbabnya, pamit sama yang bersih-bersihin kamar mandinya, saya akan wudu, nanti saya bersihin sebentar. Wudu aja di situ.
Jangan duduk di tempat luar gitu kan. Itu Allah alam saran saya. Atau kebanyakan kalau akhwat kita pakai jilbab besar, mereka bisa pakai jilbabnya. Karena jilbab besar itu biasanya bisa ditarik ke depan, kemudian tangannya bisa dimasukkan dari bawah gitu kan. Dia bisa berwudu, insya Allah tidak kelihatan. Ini pernah dipraktikkan oleh istri saya, bisa insya Allah. Setelah sholat, kalau masih ada waktu boleh cari masjid lain ya. Khawatir kelihatan bisa cari masjid lain. Tapi kalau waktu sudah masuk, lebih baik mengejar awal waktu dengan sholat di situ. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Jika kita berwuduk terus kita diajak ngobrol atau menjawab pertanyaan apakah batal wuduknya, apakah cukup diam saja? Enggak batal wuduknya kalau ngomong, enggak ada masalah ya. Apakah ada anjuran membaca salawat ba'da shalah atau setelah sholat? Jika ada, apakah ada anjuran berapa kali sehari? Bagaimana dengan salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri? Kalau setahu saya tidak ada salawat setelah sholat. Tidak ada salawat setelah sholat. Zikir sholat jelas habis sholat. Tidak ada salawatnya. Salawat itu ada dibaca pada saat tahiyat, gitu kan? Salawat ada dibaca pada saat selesai mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin, ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Kemudian salawat dibaca setiap kali mau memulai perkara, urusan, doa. Seperti pengajian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca tahmid dan salawat, itu dibaca. Gitu kan? Kemudian salawat juga dibaca pada saat masuk masjid, keluar masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sampai masuk masjid dengan kaki kanan dia baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultan kalim minasyaitonir rajim. Ada salawat. Keluar juga begitu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaaba fadlik Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ada salawat. Membaca salawat juga pada hari Jumat. Itu adalah perintah. Kata Nabi SAW hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa dan perbanyaklah salawat untukku di hari itu. Siapa yang memperbanyak salawat untukku maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Juga yang keenam membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW. Nabi SAW dan seterusnya. Tinggal lafadznya. Lafadz yang dinukil kepada kita adalah yang paling afdal salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Tidak ada sayyidina. Lafadznya begitu datangnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammadin ya wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz yang datang Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita buru-buru mau baca salawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, itu sudah cukup. Ya juga tadi termasuk ada zikir pagi sore ya. Disunnahkan baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk salawat adalah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, gitu kan? Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk lafaz-lafaz yang disunnahkan. Pada saat sholat subuh, apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini.
Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, mohon penjelasan mengenai pengaturan saf sholat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat sholat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab sholat sebenarnya. Kalau ayat ada sabab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sabab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, gitu, kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud, itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi, selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama, pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir, terlihatan auratnya. Nah, pada saat ini terjadi, Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini. Untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua, dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami. Tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Yang tidak ada hijabnya. Apalagi kalau sampai terjadi tadi, misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita, sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah, ini kan malah terganggu, gitu kan? Kecuali memang juga kalau Anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat, sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga gitu. Bolehkah membaca suratannya hanya satu ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai. Kalau ayat-ayatnya pendek, ada orang masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu Samad, ruku lagi. Nah, ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Lebih utama mana sholat qabliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qabliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal, dua-duanya dikerjakan, kan? Jadi kalau Anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah? Nah, itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah, gimana caranya cari mana afdalin? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, gitu kan? Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan masih punya wudhu, tapi makan dan setelah makan langsung sholat tanpa mengambil wudhu lagi, bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat kecuali Anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri, gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudhu. Sebaiknya dia berwudhu, gitu kan? Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudhunya. Kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau enggak ya enggak. Kalau makan umumnya enggak apa-apa insya Allah. Cuma kalau habis makan memang ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi, kan gitu. Loh iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat.
Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan nggak boleh, kan gitu. Sisa makanan, makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus, gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah, gitu kan. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat? Karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm daripada bunyi alarm itu mengganggu. Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah, tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin, sama dengan puasa sunnah, boleh saja, gak dosa, karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja, kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan. Itu sunnah. Yang kedua, kalau wajib nggak boleh ya. Kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i. Keluarin angin misalnya, kita teringat nggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja, termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua. Sementara kita sholat sunnah boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia. Itu kan sunnah, nggak ada masalah. Ya, kemudian berhubungan dengan masalah alarm. Alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, nggak usah batalin sholatnya. Ya, asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet atau dipencet di kantong itu nggak ada masalah dalam Islam, ya, nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir, dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan. Jadi boleh, bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan mengeluarkan kotoran hidungnya, kan gitu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat, gitu. Ya. Bagaimana cara istiqomah dalam sholat agar anak tidak mencuri sholat? Lakukan dengan tumaknina, dengan ketenangan. Karena syarat diterimanya sholat salah satunya adalah tumaknina. Tumaknina itu tenang sekali, tenang sekali. Allahu Akbar, tenang. Nikmatin bacaannya, nikmatin gerakannya, atur nafasnya. Kata Nabi SAW, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku di sholat. Coba kalau antum nikmatin 2 rakaat sholat itu enak sekali, asal dinikmatin. Maka itu caranya. Karena kalau orang tidak tumaknina tenang, berarti kalau buru-buru hilang tumaknina, kan gitu. Nah ini yang lawannya, jadi harus kita datangkan, Allahu a'lam, dengan tumaknina tentunya. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras.
Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendoifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW, kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Jadi Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan? Kenapa akhi? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh antum berteman lagi memang. Sudah dinasehatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil gitu kan, walaupun lemah ya haknya orang gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian, harus antum bedain ya. Nah ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar gitu kan. Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan gitu kan. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian.